Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang public goods atau barang publik. Saya rasa semuanya sudah pernah dengar dan pasti tahu lah contohnya. Oke, karakteristik dari barang publik itu ciri utamanya ada dua. Yang pertama non-rivalry, yang kedua non-exclusion. Non-rivalry maksudnya barang publik itu bisa dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa harus mengurangi jumlah barang yang dinikmati oleh konsumen lain. Jadi semua bisa menikmati dan yang lain pun itu tidak merasa berkurang yang bisa dia nikmati. Kemudian kalau yang non-exclusion itu tidak mungkin untuk mengecewakan mereka yang tidak membayar untuk menikmatinya. Jadi non-exclusion, tidak ada pengecualian, siapapun bisa. Barang publik yang non-rivalry dan non-exclusion itu contohnya ya udara, ya, udara bersih. Misalnya pemerintah buat taman, di taman itu pasti udaranya kan seger. Nah itu kan non-rivalry, jadi mau 1 orang atau 100 orang mereka tetap bisa menikmatinya. Dan non-exclusion, masa mau nafas atau mau menghirup udara segar saja harus bayar kan? Enggak ya. Oke. Nah, kemudian perbedaannya dengan pure private goods. Tadi pure public goods itu non-rival dan non-exclusion. Kemudian kalau yang pure private goods itu yang hanya bisa dinikmati saat produsen menerima kompensasi dari semua biaya yang ia keluarkan. Ya, misalnya kita beli barang gitu kan. Kemudian hanya memberi manfaat kepada individu yang mendapat barang tersebut. Sudah jelas ya. Pure private good misalnya roti bisa dinikmati saat produsen menerima kompensasi ya. Kita bisa menikmati roti itu kalau kita beli rotinya. Kemudian hanya memberi manfaat kepada individu yang mendapatkan barang. Nah, kalau kita yang beli roti, kita yang makan, ya kita yang menikmati kan gitu. Nah, terus gimana kalau saya ngasih ke teman? Ya itu kan namanya memberi manfaat ke teman ya, tetap kan. Tetap itu namanya pure private goods. Nah, marginal cost of consuming and producing a pure public goods. Nah, di sini di kurva ini kalau kita lihat ya, itu kurva hijaunya yang sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya adalah number of consumer. Kemudian yang sumbu vertikalnya adalah cost atau dolar. Di sini kita menganggap misalnya pemerintah mengadakan atau memproduksi barang publik dengan harga 200. Nah, itu mau dinikmati oleh satu orang ataupun banyak orang, itu tetap harganya ya 200 itu, gitu maksudnya. Ya. Makanya kurvanya itu kalau kita lihat di sumbu horizontalnya juga ada kurva hijau yang menggambarkan number of consumer yang di atas 1. Ya, ini warna hijau ini dilihat itu kan dengan sumbu horizontal, itu maknanya kan berarti cost-nya 0, number of consumer-nya bisa bertambah berapapun itu kan. Ya, jadi meskipun yang menikmati cuma 1 orang, itu tetap pemerintah mengeluarkan biaya 200. Nah ini marginal cost-nya bentuknya sejajar ya, sejajar dengan sumbu horizontal seperti yang kita
seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian ada juga barang-barang yang sebenarnya setengah-setengah ya, antara itu barang publik atau barang private. Yang pertama ada comestible public goods, barang publik yang ketika lebih banyak orang yang mengkonsumsinya, maka berkurang manfaatnya. Kemudian price excludable public goods, barang publik yang bisa mudah untuk mengecualikan mereka yang tidak membayar untuk menikmatinya. Jadi kalau yang comestible itu ada barang-barang publik yang memang ketika semakin banyak orang yang memanfaatnya, maka manfaat untuk orang lain semakin berkurang. Kalau yang price excludable itu barang publik yang kita harus bayar untuk menikmatinya. Contohnya apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pembagiannya seperti ini. Ini adalah sifat-sifat barangnya. Yang pertama, ini pure public goods, itu ciri-cirinya adalah non-excludable dan non-rival. Di sini dicontohkan adalah clean air atau udara yang kita buat bernafas ini kan, itu yang benar-benar pure public goods. Kemudian barang yang non-excludable dan rival, dia non-excludable tapi sifatnya rivalry, artinya kalau semakin banyak orang yang menggunakan, manfaatnya akan semakin berkurang. Misalnya di sini dicontohkan roads ya, jalan raya. Jalan raya itu kan public goods, tapi kalau macet itu artinya kan semakin banyak orang yang memakai, maka manfaatnya akan dirasakan berkurang bagi orang lainnya. Kemudian bridge, park itu juga sama ya. Taman kalau terlalu alun-alun Malang itu kalau terlalu banyak orang ya kita juga nggak nyaman kan, itu artinya manfaatnya berkurang. Kemudian ada barang yang excludable dan non-rival. Artinya ini public goods, tapi untuk menikmatinya atau menikmati manfaatnya kita harus bayar. Contohnya sekolah, kemudian rumah sakit. Sekolah dan rumah sakit itu siapapun bisa mendapatkan manfaatnya kalau bayar kan gitu. Kemudian kalau yang excludable dan rival ya jelas itu adalah ciri-ciri dari private goods, pure private goods. Nah, ini juga penjelasan lebih detail. Di kolom yang pertama itu karakteristik of the good or services. Pure private goods, no externality, low cost exclusion, atau tadi ya non-rivalry dan non-exclusion. Means of production, yang memproduksi pure private goods itu bisa private firm atau perusahaan swasta, bisa juga government atau pemerintah. Ada juga yang diciptakan atau diproduksi oleh pemerintah dan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Oke. Nah, kemudian method of finance. Method of finance itu pembiayaannya jelas ya, kalau for private good. Revenue from sales, ini kalau yang ada yang didapatkan keuangannya itu dari penghasilan dari penjualannya, sudah jelas. Atau kalau yang private goods yang produksi pemerintah ya bisa dibiayai oleh pajak ini kan gitu. Di baris yang kedua ini government, ini jenis pure private goods yang dibiayai oleh pajak dan diproduksi oleh pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.
Kemudian kemudian barang yang price excludable public goods ini juga sama, bisa diproduksi oleh private firm atau government. Nah, silakan dibaca sendiri ya. Ini hampir sama dengan yang pure private goods ya. Price excludable public goods ini. Ya, kalau means of distribution itu maksudnya adalah cara pendistribusiannya. Jadi kalau yang markets atau direct unit charge itu lewat pasar atau ya bisa langsung gitu, bisa langsung dibeli. Kemudian yang public example itu contoh dari barang-barang yang diproduksi untuk publik. Kalau yang di sini misalnya sekolah, kemudian rumah sakit seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang comestible public goods collectively consumed benefit subject to crowding possibility of exclusion. Ini yang tadi dikatakan bahwa comestible public goods itu yang dia barang publik, tapi kalau semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka manfaat yang dirasakan oleh orang lain itu akan berkurang. Oke, nanti dicermati sendiri, nanti bahan PowerPoint-nya juga akan saya upload. Kemudian untuk permintaan barang publik. Permintaan barang publik jelas adalah jumlah dari setiap marginal benefit yang dirasakan oleh tiap-tiap individu. Jadi kalau di sini diasumsikan cuma ada 3 individu ya, A, B, C. Nah, yang ini kurva yang warna biru ini adalah kurva permintaan barang publiknya. Nah, ini didapatkan dari menjumlahkan permintaan dari masing-masing individu A, B, dan C. Di sini ceritanya permintaan untuk security guards. Jadi satpam lah, permintaan untuk satpam. Nah, kalau sudah bicara tentang permintaan ya kita pasti nanti akan berbicara juga tentang equilibrium. Nah, dari slide kurva ini kalau kita tabulasikan nanti jadi seperti ini. Jadi ada tiga individu, A, B, dan C. Mereka punya ukuran manfaat sendiri terkait dengan manfaat dari keamanan ya, tenaga keamanan itu. MBA, marginal benefit punyanya A, itu kalau hanya menyewa satu satpam saja marginal benefitnya adalah 300. Kemudian bagi B kalau hanya ada satu satpam 250, dan bagi C marginal benefitnya cuma 200. Nah, secara total marginal benefit untuk masyarakat ya, karena ini diasumsikan cuma masyarakatnya ya cuma 3 orang itu adalah 750. Kemudian kalau ada 2 security guards, ada 2 satpam, maka marginal benefitnya turun jadi 250. Ya, ini sesuai dengan hukum ekonomi ya, semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi maka manfaatnya akan semakin berkurang. Kemudian kalau bagi B ya, kalau ada 2 satpam marginal benefitnya jadi 200 dan seterusnya, sampai kalau ada 4 tenaga keamanan atau satpam, bagi A marginal benefitnya 150, kemudian B 100, dan C 50. Kalau di total cuma
300 bagi semuanya. Kemudian kita asumsikan bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk membayar tenaga keamanan masing-masing itu adalah 450. Nah, kita tahu bahwa kondisi efisien itu terjadi ketika MSC sama dengan MSB. Nah, bisa dikatakan 450 itu adalah MSC. Kemudian MSB itu kan dari penjumlahan dari marginal benefit dari masing-masing individu itu kan. Nah, kalau kita lihat tadi di tabel juga sudah kelihatan ya. Pada saat ada 3 security, marginal social benefitnya adalah 450. Kemudian tadi kita mengasumsikan bahwa marginal social cost-nya adalah 450. Itu artinya keseimbangan terjadi pada saat ada 3 satpam. Dan itu dinamakan dengan Lindahl equilibrium. Ingat Lindahl equilibrium. Nah, bicara tentang public goods itu pasti ada yang namanya free rider. Free rider itu orang yang mencari atau menikmati keuntungan dari barang publik tanpa berkontribusi untuk biaya penyediaannya. Jadi bisa saya bilang, misalnya kalian yang dari luar kota itu, kalian yang dari luar kota, kemudian kalian menikmati jalan yang sifatnya jalan itu milik pemerintah kabupaten kota. Di Malang ini ya. Jadi kan jalan itu ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan pemerintah kota dan sebagainya. Nah, itu kalau kalian yang atau kita yang warga luar Malang kemudian lewat di jalan yang itu adalah miliknya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota Malang, maka kita adalah free rider. Itu ya. Kecuali kalau kita dari Jawa Timur yang kita lewati jalan provinsi, oke lah, masih madok lah mungkin ya. Jadi bisa dikatakan begitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika semua orang memilih untuk menjadi free rider? Maka tidak akan ada sarana publik yang tersedia. Kemudian keuntungan barang publik tidak akan diperoleh. Sudah jelas ya. Kalau semuanya free rider ya nggak ada sarana publik yang tersedia. Nah, kalau dari contoh jalan tadi ya, kalau orang Malang sendiri kan berarti dia bayar pajaknya kan ya di Malang juga kan, masuknya ke Malang pajaknya gitu ya. Jadi orang Malang itu berkontribusi, makanya jalan kabupaten atau jalan kota yang miliknya kabupaten atau kota kalau dinikmati oleh orang kota atau kabupaten tersebut ya namanya bukan free rider. Oke, terima kasih, sekian. Jangan lupa kalau ada yang tanyakan nanti tinggal ikut ke forum diskusi ya. Ya saya tahu ini tidak maksimal karena ya susah memang kalau nggak bertemu secara langsung ya, tapi kita akan coba segala cara. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.